Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat sore. Di sini sudah hadir Ulin, Salsa, sama Adinda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini waktu sudah lewat 6 menit. Kalau nunggu yang lain mungkin keburu telat lagi. Kita mulai aja ya sambil menunggu adik-adik yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Adinda, Salsa, Ahmad, Ulin, Nuha. Terima kasih atas kehadiran di sore hari ini. Kalau Adinda, Salsa, Ulin, apakah ada perkuliahan sebelum ini tadi? Nggak ada, Pak, dimulai jam 5. Mulai jam 5 ya, oke. Kalau setelah ini baru ada ya? Iya, betul, Pak. Ada. Oke. Jam 7. 7. Kemarin sudah kita banyak pembelajaran terkait dengan manajemen bisnis. Dan sampai dengan pertemuan ketiga kemarin, Bapak memberikan tugas-tugas ya yang bisa dikumpulkan sampai dengan pertemuan ke-7 karena ini sebagai bahan juga yang disyaratkan oleh kampus kita ITTS ini bahwa selain absensi terus juga nanti UTS, UAS dan tugas. Tugas ini 20-25% terkait dengan persentase penilaian. Untuk itu silahkan adik-adik dimulai untuk melaksanakan apa yang dimintakan Bapak di minggu kemarin. Sebelum dilanjut dari tugas itu ada yang perlu disampaikan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di pertemuan sore hari ini masih melanjutkan terkait dengan manajemen dalam bisnis. Apakah itu wirausaha, apakah perusahaan besar, atau mungkin perusahaan yang bergerak di lingkungan atau mungkin yang ada di sekitar adik-adik semua. Disampaikan kembali bahwa manajemen bisnis itu perencanaan, pengorganisasian, setelah itu bagaimana menggerakkan organisasi yang di dalamnya SDM dengan sarana prasarana yang ada atau aktualisasi, dan juga bagaimana pengawasan pengendaliannya. Karena perusahaan harus dapat secara terus-menerus menggunakan teknik-teknik yang kreatif sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitifnya. Keunggulan apa itu usahanya? Keunggulan yang bisa bersaing dengan menyampaikan ide-ide peluang-peluangnya secara kompetitif. Dan perusahaan juga di sini harus menghasilkan banyak ide-ide, ratusan bahkan ribuan ide-ide strategis yang kontemporer untuk dapat memikat pelanggan, untuk dapat perhatian dari pelanggan, dan juga mengungguli para pesaing. Dan juga di sini harus bisa
menarik atau mendatangkan investor, termasuk dana-dana yang bisa ikut bergabung dengan perusahaan kita. Ini perusahaan itu. Jadi tidak hanya sekali, tetapi harus terus-menerus secara keunggulan kompetitifnya. Dan di sini juga secara kreatif, bagaimana peluang-peluang itu, ide-ide itu dapat diciptakan. Dan semua ide-ide itu tentunya dari semua karyawan yang ada. Karena proses yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa mengalir dari pengalaman dalam bekerjanya, mungkin masukan ide dari temannya, dari yang lain, mungkin dari membaca, memperhatikan kode-kode atau juga istilahnya kemauan dari para pelanggan atau konsumer tadi. Dan di sini teknik-teknik yang kreatif yang terus jangan ketinggalan oleh pesaing-pesaing yang lain, sehingga kreativitas hasil produknya bisa dikalahkan oleh yang lain. Untuk itu ide-ide di sini harus banyak, bahkan selain menghasilkan ratusan bahkan ribuan ide strategis itu harus menjadi catatan. Ini yang sekarang banyak digeluti, banyak diminati oleh para wirausaha muda, para wirausaha milenial yang erat dengan teknologi. Bagaimana memperhatikan kemauan dari para pelanggan tadi atau kemauan dari masyarakat yang menginginkan produk-produk kita. Kalau dilihat dari jalan-jalan yang dilalui oleh kita, baik itu di mall, di supermarket, bahkan di jalan-jalan strategis yang menjadi daerah komersial, sekarang banyak dipenuhi oleh yang namanya kuliner, yang namanya tempat nongkrong atau kopi atau juga makanan lainnya. Itu dalam satu area yang sama mungkin puluhan bahkan ratusan yang menjadi wirausaha yang terus sangat bersaing. Dan di sini strategi atau ide strateginya harus yang positif, tidak menjatuhkan kepada pesaing-pesaing kita. Lakukan ide-ide kreatif. Bisa dengan model penyajiannya, bisa model dengan sarana yang ada, apa dengan live musik, atau dengan sarana-sarana yang menarik lainnya yang bisa menciptakan para peluang itu bisa hadir di tempat wirausaha kita. Ini yang sekarang banyak dilakukan anak-anak muda milenial. Tentunya karena adik-adik menjadi mahasiswa ekonomi dan bisnis dengan teknologi, nah ide kreatifnya dengan teknologi juga, apa mungkin dengan pencahayaan lampu atau dengan tata letaknya atau dengan teknologi-teknologi yang lainnya yang bisa mengundang masyarakat atau pelanggan itu mau hadir ke tempat kita. Jadi banyak ide-ide strategisnya tadi. Itu yang diharapkan Bapak terkait dengan tugas-tugas. Jadi tugas-tugas yang kemarin itu apa yang menjadi visi misi dalam perencanaan awal. Nah,
dalam perencanaan itu setelah dilaksanakan ternyata ada kendala, ataupun tidak ada kendala tetapi jalannya atau perputaran dari makanan ataupun dari produk-produk yang lainnya kok tidak cepat atau tidak bisa sesuai dengan harapan yang direncanakan tadi. Nah, kalau ini menjadi kendala dalam perencanaan berarti tindak lanjutnya apa, pengorganisasiannya, apakah SDM-nya atau sarana yang lainnya, lakukan dengan digerakkan oleh manajer atau mungkin oleh pegawai penggerakannya atau pengarahannya. Setelah itu lakukan juga terus dengan pengawasan-pengawasan atau pengenalian. Dikendalikan itu agar melihat kepada langsung perencanaannya, langsung pengorganisasiannya, langsung aktualisasi atau penggerakan tadi. Dan ini akan terlihat sejalan dengan ide-ide kreatif tadi, salah satunya itu. Nah, dilanjut terkait dengan ada juga untuk persaingan bisnis itu harus terus berubah. Yang disampaikan Bapak di atas tadi, untuk dapat sukses, pemilik usaha tidak lagi dapat bertindak dengan cara-cara konvensional. Itu aja. Mungkin yang dulu merasa ini sudah berjalan, tetapi dengan metode teknologi yang sekarang harus dilihat bagaimana manajemen strategisnya. Dan ini juga harus merupakan cara bagi pemilik usaha yang sukses tadi untuk mengatasi lingkungan bisnis yang kian dinamis. Itu adik-adik semua. Jadi kalau kita mungkin bukan mendirikan atau menjalankan usaha, tetapi adik-adik sebagai karyawan dalam suatu perusahaan harus melihat atau memberikan masukan atau memberikan teknik dan cara kepada perusahaan melalui atasan atau melalui manajer, apa sih yang menjadi strategisnya sehingga dapat mengatasi lingkungan bisnisnya akan lebih dinamis, akan tidak statis terus atau tidak hanya itu terus sehingga menjadi kebosanan. Nah, kalau udah tidak ada ide lagi, sementara pesaing kita terus berlomba-lomba menciptakan peluang-peluang, itu akan kita kalah. Akan kita kalah. Jadi harus ada strategis dalam manajemennya, karena dalam pengembangan rencana bisnis untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Nah, misi misalnya gini, visi misalnya gini, misalnya adik-adik tergabung dalam perusahaan apa namanya, misalnya tadi contoh di awal perusahaan bisnis makanan atau dan kopi lah gitu ya, semacam galeri tadi. Visinya apa? Visinya misalnya terwujudnya pelanggan kopi kita dalam kebutuhan yang ada dalam masyarakat tadi bisa sesuai. Apa yang menjadi sesuainya? Tuliskan dalam misi-misinya. Misalnya sarananya cukup memadai, pertama. Yang kedua, misinya apa yang akan dibuat lebih nyaman lagi kepada para pelanggan. Misalnya dengan kecepatan tata cara untuk
masuk atau dengan tracing ataupun apa namanya terkait dengan kopi, sehingga jangan ngantri banyak, keluar penuh sehingga tidak akan teratasi banyak misi-misinya. Atau mungkin setelah masuk langsung diberikan tempat yang sesuai. Yang sesuai itu misalnya permohonannya, usulannya tidak mau di tempat yang ruangan ada asap rokok misalnya. Nah, berarti dicarikan yang lain. Jangan sampai menunggu atau juga pelanggan menjadi bosan. Jadi banyak menyesuaikan dengan pengembangan rencana bisnisnya. Atau mungkin ada ide-ide, atau ternyata modelnya banyak menggabungkan antara kebutuhan-kebutuhan yang disukai oleh pelanggan, misalnya kopinya sedikit, atau mungkin yang dingin, atau makanannya apa disesuaikan. Jangan hanya pajangannya bagus, tempat kafenya bagus, tetapi hanya toh kopi. Cuman kopi aja yang disediakan, makanannya nggak ada, atau juga kebutuhan yang lainnya tidak ada, misalnya toiletnya, atau juga tempat parkirnya. Itu salah satu ide-ide strategis terkait dengan memanage suatu wirausaha kita. Karena Bapak sendiri ingin terus mengajak adik-adik itu banyak memulai kegiatan usaha-usaha untuk menjadi seorang manajer ke depannya. Dan ini memang harus diciptakan, harus dimulai dari sekarang. Karena manajemen strategis ini akan memberikan arahan dan pedoman bagi pemilik usaha untuk menyesuaikan kekuatan dan kelemahannya dengan peluang dan ancaman yang ada. Dikaitkan dengan visi misi tentunya harus nyambung, harus keberadaannya terlihat, apakah betul-betul arahan dan pedoman ini ada, sehingga kekuatan dan kelemahannya akan terlihat. Kekuatan ini juga akan merubah dengan ide-ide kreatifnya tadi. Apalagi kelemahannya. Kelemahannya akan menjadikan gerak cepat ataupun peningkatan tutup kelemahan-kelemahan tadi dengan kekuatan yang menyesuaikan dengan visi misi atau sasaran-sasaran yang direncanakan atau yang tujuan yang tertulis dalam perencanaan tadi. Itu ada semua. Berikutnya ini, tadi sudah disampaikan bagaimana memanage strategisnya dengan ide-ide kreatifnya, dan juga akan terlihat sasaran, pedoman, dan tentunya perubahan-perubahan ke depan yang menjadikan wirausaha kita atau mungkin juga perusahaan kita akan lebih unggul daripada yang lain. Di sini membangun keunggulan kompetitif. Nah, membangun keunggulan kompetitif ini tidak hanya slogan, tidak hanya basa-basi, tetapi harus memang diresapi oleh pikiran-pikiran bahwa wirausaha kita atau perusahaan kita memang harus lebih unggul secara kompetitif dari yang lain. Nah, tentunya di sini harus dibangun. Nah, tujuan dari pengembangan rencana strategis, seperti disampaikan di slide kedua tadi, untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu sekumpulan faktor yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya dan memberikan posisi unik
posisi yang berbeda untuk di pasar, sehingga akan mengungguli para pesaing lainnya. Jadi dalam tujuan membangun pengembangan kompetitif di sini, rencana strategisnya agar dirasakan atau agar diketahui oleh pelanggan, oleh konsumen, bahwa betul rencana-rencana yang strategis ini untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dan juga di dalamnya faktor yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Kalau sama dengan yang lainnya, ide-ide kreatif tadi ya tidak berguna atau tidak mempunyai daya tarik kepada konsumen. Nah, kalau di perusahaan kita atau di wirausaha kita posisinya tidak ada yang berbeda, tidak unik untuk dipasarkan, apalagi bisa mengungguli dari para pesaing. Ini yang akan kekurangan rasa, sehingga dalam pengembangan rencana strategisnya itu keluar dari tujuannya. Tadi sebelumnya Bapak sampaikan agar menyesuaikan dengan visi, misi, sasaran yang diawali dari pembentukan perusahaan atau diawali dari perubahan dari sasaran yang akan dicapai, siapa konsumennya. Jadi tujuan ini bisa disampaikan juga kepada bawahan, kepada bidang-bidang, bahkan kepada konsumen oleh para karyawan tadi. Karyawan tadi menyampaikan, ini loh Bapak Ibu-Ibu, kita ke depan mempersiapkan rencana untuk pengolahan ini. Ini akan berbeda rasanya dengan yang ada di sini. Dan nanti minggu depan sini lagi ya, atau apalah gitu. Itu yang harus disampaikan oleh karyawan, oleh pegawai, oleh bagian yang memasarkan. Sehingga selain penyampaian tadi, perusahaan atau wirausaha tadi bisa juga dengan leaflet atau informasi teknologi yang lainnya. Silakan Bu atau Bapak atau teman-teman semua lihat di Instagram ini, di IG ini bentuknya. Itu nanti salah satu ide-ide yang kreatif. Tergantung dari produk-produk dari perusahaan tadi. Dengan kreatif-kreatif ini, informasi walaupun baru bahasan atau baru dalam gagasan, ini akan menjadikan kreativitas bahwa adik-adik akan membangun citra image bahwa perusahaan kita, wirausahaan kita ini terus dengan ide-ide cemerlangnya, kreatif-kreatif yang bagus untuk mengembangkan dan juga memanjakan para konsumen atau para pelanggan tadi. Karena para konsumen itu harus tetap dimanjakan. Kalau adik-adik melihat pemasaran-pemasaran yang milenial, itu bisa 1-2 bulan sebelumnya sudah dipasang spanduk, sudah disampaikan kepada anak-anak muda bahwa tanggal segini akan dibuka ini dengan misalnya mendatangkan artis ini, mendatangkan tokoh yang populer ini, apa silahkan, itu ide-ide aja.
Tetapi dengan yang disampaikan tadi harus betul-betul nyata, harus betul-betul ada. Jangan sampai slogan sudah tersampai kepada masyarakat, informasi sudah didapat oleh pelanggan atau oleh konsumen, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Itu pasti akan mengecewakan. Segera, kalau ada pembatalan, kalau ada yang tidak nyambung, perbaiki. Karena konsumen itu sebagai raja, kalau sedikit ada celah tidak sesuai atau yang tidak disepakati dalam informasi kita, ini akan kemana-mana. Dan tentunya dari tujuan pengembangan rencana strategis tetap harus diikuti. Karena faktor yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan pesaing kita ini akan menjadikan posisi yang unik, posisi yang berbeda. Kalau ada perbedaan ini, perusahaan kita, wirausahaan kita pasti akan terlihat unggul, terlihat bagus dari para pesaingnya. Nah, dengan membangun keunggulan kompetitif juga di sini dari perspektif strategis, yang menjadi kunci keberhasilan bisnis perusahaan adalah membangun dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang unik, yang berbeda, serta berkelanjutan. Itu adanya keunggulan yang secara terus-menerus, adanya menciptakan nilai bagi pelanggan, dan sulit atau sukar ditiru, sukar disamakan oleh para pesaing. Ini yang kreativitas ini yang tidak terlihat oleh pesaing kita, oleh perusahaan lain, sehingga menjadi keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan ini kalau kitanya menjadi kreativitas, ini akan sulit ditiru oleh para pesaing tadi. Sehingga perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif dapat menjadi pemimpin pasar. Dan juga di sini pasti laba itu akan diperoleh di atas rata-rata. Profit itu akan dicapai di atas yang biasa-biasa. Misalnya profit, kita karena masih wirausaha, dari modal katakanlah 50 juta, sehari kalau biasa-biasa, misalnya 1 juta, mungkin itu sudah neto, di luar biaya-biaya yang lainnya. Kalau dengan adanya ide-ide, itu harus lebih. Karena dengan menciptakan ide kreativitas ini, perusahaan kita akan terlihat wah, akan terlihat bagus, akan terlihat memimpin dalam pangsa pasar yang ada. Sehingga dengan memimpin pasar tadi, profit atau laba ya akan di atas rata-rata. Kalau udah di atas rata-rata, ini akan bergerak terus dengan hadirnya konsumen-konsumen, dengan hadirnya pelanggan-pelanggan, ini akan membangun perencanaan yang lainnya. Oh, ternyata bahan bakunya perlu ditambah. Oh, ternyata ruangannya harus diperbaiki. Oh, ternyata SDM pelayanannya harus ditambah. Oh, ternyata SDM-nya harus diperkuat dengan keunggulan-keunggulan yang lebih sopan, yang lebih ramah, atau mungkin juga yang merasa karyawan ini merasa lebih dekat kepada
pelanggan-pelanggan tadi. Jadi banyak cara. Jadi membangun keunggulan kompetitif ini akan disesuaikan dengan perspektif rencananya atau perspektif strategis yang akan dilaksanakannya. Di sini sudah dijelaskan keunggulan kompetitif yang unik. Berarti perbedaan produk di wirausaha kita dengan perusahaan yang lain atau pesaing yang lain. Apa yang menjadikan uniknya? Bisa dari pelayanannya berbeda, bisa dari hasil produknya yang dikembangkan, bisa juga dari hasil-hasil harga. Dengan mengembangkan ide kreativitas tadi, tetapi harga bisa bersaing, bisa turun, walaupun perbedaannya atau turunnya ini tidak terlalu signifikan. Tetapi yang namanya pelanggan pasti akan ngitung. Kok harga minggu yang lalu di sini katakanlah misalnya 5.000. Sekarang menjadi 4.900 misalnya. Itu walaupun hanya 100, itu bagi pelanggan cukup memuaskan. Apalagi produknya, hasilnya lebih bagus, lebih unggul, lebih kreatif daripada datang atau belanja di waktu sebelumnya. Ini akan menjadikan perspektif strategisnya atau kunci keberhasilannya itu yang akan dicapai oleh perusahaan atau wirausaha kita. Dan kompetitif yang unik juga itu bedakan supaya misalnya tempat duduk misalnya. Apakah sebulan sekalikah atau 2 minggu sekalikah? Yang tadinya tempat duduk di sebelah sini ada untuk 4 orang, sekarang menjadi tempat duduk yang santai dengan sofa sehingga rasa nyaman kepada pelanggan itu akan menjadi enak. Oh, ternyata pemandangan keluarnya yang tadinya dibentengi dengan hanya pagar-pagar, sekarang akan lebih luas dengan taman, dengan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Jadi banyak cara. Ide kreativitas itu sehingga menjadikan akan unik, akan berbeda dari penampilan, dari hal-hal yang ada di ruangan atau di luar ruangan sehingga tidak membosankan bagi pelanggan tadi. Jangan sampai baru datang yang seharusnya menjadi ide kreatif yang bagus, ini dilayani dengan tidak ramah, apalagi mungkin judes, apalagi tidak bersahabat. Wah, udah apapun bentuk perusahaannya, apapun bentuk wirausahanya, itu akan menjadikan pelanggan kabur, akan menjadikan pelanggan itu tidak senyaman seperti berbelanja di waktu sebelumnya. Itu yang harus diterapkan. Makanya seorang manajer itu harus memperhatikan kondisi, situasi bagi para karyawannya. Jangan yang lagi galau, jangan sampai yang lagi tidak tidak ada keadaannya malas ya ditempatkan dengan yang paling depan. Jadi harus bisa. Dan begitu juga seorang pegawainya harus profesional. Seorang karyawan harus bisa membedakan ini lagi kerja
ini lagi memperbaiki perusahaan, karena perusahaan tempat bekerja karyawan tadi tentunya secara kolektivitas adalah bagian yang harus dikembangkan, yang harus ditingkatkan bagaimana strateginya. Itu yang kewajiban karyawan juga. Jadi membangun kompetitif itu banyak dari berbagai tujuan dan juga keadaan-keadaannya. Oke. Sekarang dari membangun keunggulan juga akan terlihat apakah yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh wirausaha tadi hanya citranya aja, atau memang benar-benar konseptual untuk membangun kompetitif. Karena kalau tidak konseptual, hanya sejalan, ini harus sejalan. Nah, konseptual ini apalagi memberikan keunggulan kompetitif harus tercatat. Harus tercatat dalam konsep perusahaan, dan ini menjadikan semua pegawai tahu, semua karyawan tahu, bukan hanya yang tahu bagian paling depannya aja. Sehingga di bagian produksi tidak tahu, atau mungkin hanya manajernya aja. Ya, kalau tidak disampaikan kepada yang lain, akan menjadi jalannya pincang. Jalannya terseret-seret karena yang satu berjalan sesuai dengan rencana membangun kompetitifnya, yang lain tidak tahu informasi ini untuk meningkatkan, mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Sekedar membangun keunggulan kompetitif saja tidaklah cukup, Dedek. Nah, kunci keberhasilannya adalah terletak pada bagaimana membangun keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Tidak hanya saat ini, tidak hanya minggu ini, tidak hanya bulan ini, tapi terus ke depannya. Bulan ini sudah membangun keunggulan kompetitif. Tetapi pada keperluan untuk bulan berikutnya harus ada ide kreatif lagi, karena harus ada perubahan-perubahan. Jangan ide kreatif ini hanya terus sampai setahun bahkan lebih itu aja, ya kita ketinggalan ide-ide kreatif tadi. Apalagi tidak didukung dengan teknologi, banyak kecewa para pelanggannya, banyak kecewa para konsumennya. Ini yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya itu cukup di situ aja. Jadi keberhasilan dari ide-ide tadi terletak bagaimana membangun keunggulan kompetitif itu secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Secara terus-menerus atau berkelanjutan ini juga tidak hanya itu aja, tapi bagaimana membangun keunggulan tadi. Apakah dengan seragam para karyawannya yang menarik, yang bisa terlihat nyaman oleh para pelanggannya, tidak serem, juga banyak. Atau ide-ide yang lainnya. Berkelanjutan di sini dalam jangka panjang, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan juga. Nah, apalagi keunggulan di sini dengan profit, laba yang juga akan lebih banyak daripada keunggulan ini. Jadi secara berkelanjutan melalui kemampuan ini tentunya untuk mengembangkan
apa yang menjadi kompetisi intinya. Dan juga di mana perusahaan ini mampu bisa melayani pelanggannya dengan lebih baik dibandingkan dari tetangganya atau para pesaingnya atau dari jenis wirausaha yang samanya. Ini yang terus dilakukan. Dengan keadaan kemampuan perusahaan yang terus meningkat, ini akan menjadikan pelanggan tambah banyak. Karena informasi atau mungkin dari IG-nya, atau dari WhatsApp-nya, atau dari Facebook-nya, itu ditawarkan oleh karyawan kita kepada pelanggan, para pelanggan akhirnya melihat karena memang bagus pelayanannya, berani memasang, mengupdate di Facebook-nya, di IG-nya, atau di WhatsApp grupnya, sehingga akan terlihat oleh yang lain. Dan ini juga akan menjadikan pengendalian yang dilakukan oleh manajer, oleh tim, bagaimana respon, reaksi, hal positif, mungkin juga ada negatif dari pelanggan-pelanggan kita. Berilah informasi-informasi ini terus untuk mengembangkan sehingga ke depannya akan dibangun keunggulan kompetitif ini. Dan akan menjadikan usaha kita, wirausaha kita, tempat kerja kita ini akan menjadikan yang lebih baik lagi, dan akan menjadikan perusahaan kita lebih kompeten dalam melaksanakan keunggulan-keunggulannya. Jadi ide-ide kreatif itu jangan hanya terputus di situ saat itu, tapi tetap harus berkelanjutan dengan jangka panjang. Harus melihat perusahaan ini meraih keunggulannya yang kompetitif, tidak dengan curang, tidak dengan negatif, dan tidak juga punya pikiran yang penting sesaat menguntungkan yang banyak, mengambil laba yang banyak, tapi ke depannya akan menjadi rugi. Itu yang harus dibangun. Keunggulan kompetitif itu menjadi kunci keberhasilan ke depannya. Dan adik-adik semua dalam membangun ke depan yang lebih baik itu melihat juga dengan kondisi pesaing kita. Oh, jangan-jangan di sebelah kita, pesaing kita ternyata juga mengembangkan. Segera bedakan, segera evaluasi. Jangan sampai pesaing kita atau perusahaan yang di sekitar kita ada yang sama, sehingga sepertinya produk-produk itu sama, padahal kita akan harus lebih beda, harus lebih tinggi daripada pesaing-pesaing kita. Itu adik-adik, kita sholat maghrib dulu bagi adik-adik yang muslim, dan kita masuk lagi nanti jam 18:05 ya. Jadi 15 menit kita lakukan sholat maghrib dulu. Sekian adik-adik. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih.
Oke, adik-adik, kita lanjutin lagi ya. Ini sudah lewat 8 menit dari jam 18. Kita lanjutkan lagi. Halo adik-adik, apakah Iya baik mendengar? Pak. Iya baik Pak. Dengar Pak. Jadi gini, membangun keunggulan kompetitif itu harus terus-menerus. Dan tadi disampaikan kunci keberhasilannya itu terletak bagaimana membangun keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang harus terus dilakukan, melihat, evaluasi, verifikasi bagaimana kemampuan untuk mengembangkan kompetitif ini, apalagi kompetensinya yang inti, sehingga perusahaan mampu melayani pelanggannya, konsumennya dengan lebih baik ya dibandingkan dari tetangga-tetangga atau pesaing-pesaing kita yang lainnya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi inti itu serangkaian kemampuan yang unik, yang berbeda, kemampuan kreativitas yang berbeda, yang dikembangkan oleh wirausahawan, oleh perusahaan atau tempat kita bekerja di dalam bidang-bidang utama, misalnya mengenai kualitasnya, kualitas dari produknya, layanan pelanggan, inovasi, fleksibilitas, pembinaan tim, dan lain-lain yang sesuai bagaimana mengungguli pesaing-pesaing yang ada di sejajar dengan kita atau di sekitar kita. Jadi kompetensi inti itu di luar pendukung-pendukung atau yang mendukung kepada produk-produk kita. Misalnya kualitas produk, atau layanan pelanggan, atau inovasi, itu terus dilakukan karena termasuk yang kompetensi inti. Misalnya yang pendukungnya apa? Sarana, yang lainnya misalnya tempat parkir atau tempat layanan yang lainnya, atau mungkin juga sarana kebutuhan lingkungannya, apakah tempat layanan tempat duduknya, atau mungkin sarana tempat pembuangan sampah, atau yang lainnya, itu pendukung-pendukung. Tetapi kalau yang inti dari kompetensi ini yang benar-benar menjadikan hal yang utama. Misalnya tadi kualitas produk. Kualitas produk kita ngitung berapa harga yang kira-kira pas untuk dijual. Misalnya contoh, kita mempunyai perusahaan ini, misalnya rumah makan lah. Misalnya kita mempunyai rumah makan. Di sepanjang jalan yang kita mempunyai perusahaan tadi, ada lebih dari 5 rumah makan tadi. Tetapi kualitas produk kita lebih dari yang lain. Misalnya, rumah makan di kita ternyata ikannya segar, baru digoreng katakanlah, atau baru dibakar, atau baru diambil. Berbeda dengan produk yang lainnya. Tetapi di sisi lain, karena bahannya masih baru, masih segar, sehingga ada
yang akan terlambat. Misalnya kalau yang siap saji mungkin hanya 3-5 menit sudah tersaji. Tapi kalau dengan produk kita bisa nyampe 15 menit, harus bisa nyampe tersaji. Nah, ini juga harus disampaikan. Tetapi banyak juga yang menjadikan produk-produk atau hasil-hasil yang disajikannya pendukung yang lainnya. Nah, dari kualitas produk betul bisa diapresiasi lah. Tetapi dari segi harga, jangan sampai ikan yang misalnya di pasaran kalau mentah misalnya 30-40 ribu, tapi menjadi barang yang sudah diolah menjadi 100 ribu. Apakah analisa harga tadi sesuai atau tidak, misalnya itu salah satunya. Tetap harus dianalisa, jangan sampai makanannya enak, orang juga pada senang, tetapi pas tagihan tiba-tiba, loh kok hampir 2-3 kali lipat dari yang lain. Ini salah satu layanan kepada pelanggan. Berarti di sini harus ada inovasi, cek dan recheck lagi kepada yang lain. Oh, ternyata kita ikannya yang datang ke kita sudah beberapa tangan, artinya sudah beberapa penjual, bisa 2 atau 3, sehingga harganya bukan 30-40, tetapi 60 bahkan lebih. Nah, berarti kan ada beberapa penjual yang beberapa tangan penjual kepada nyampe ke kita. Itu harus inovasi, cari terobosan. Kalau memang harganya bisa 30-40, berarti kita harus mencari kepada penjual pertama, bukan penjual kedua atau ketiga, karena memudahkan. Jadi inovasi di situ. Dan yang menjadi produk jasa ini di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan, banyak mendominasi untuk wirausaha ini. Karena yang namanya kuliner, yang namanya makanan, itu banyak digemari. Dengan berbagai inovasi-inovasi yang lainnya. Atau juga mungkin kita sudah punya sarana, punya tempat, tapi cocoknya untuk menjadikan wirausaha apa nih? Itu survei. Mungkin ke beberapa tempat yang kira-kira sarana prasarana kita ini cocoknya untuk jualan apa. Kalau kita ternyata survei, lihat-lihat kepada yang lain, oh ternyata ini di sini sekitar kita, kalau persaingannya cukup banyak, berarti yang unik aja, yang berbeda aja, tetapi tidak ada barang atau produk yang mudah kita beli. Oh ternyata franchise. Kita hanya menyediakan tempat, kerjasama, modalnya ada, tapi menjadikan penjajakannya dari sana, itu juga bisa. Atau mungkin kerjasama dengan yang sudah ada, itu juga bisa. Jadi banyak cara. Banyak cara untuk kompetensi inti ini dengan berbagai pengembangan-pengembangan dari inovasi yang ada. Jadi banyak dilakukan. Intinya dari kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, fleksibilitas, atau kebebasan yang diberikan kepada pelanggan secara fleksibel, itu harus dilakukan pembinaan kepada karyawan-karyawan tadi. Banyak juga sekarang sudah zaman
teknologi. Pembayaran itu dengan non-cash misalnya. Kita siapkan kerjasama dengan perbankan. Apakah BCA, Mandiri, Bank BJB, BRI, siapkan alat-alat yang bisa mobile banking atau dengan cara apa di tempat kita. Itu yang inovasi-inovasi tadi. Karena sekarang ini sudah menjadikan pelayanan dengan teknologi dimanapun berada. Karena di Tangerang Selatan ini khususnya, tempat itu tidak pengaruh. Coba kalau adik-adik lihat jalan-jalan di Tangerang Selatan, bukan hanya di pinggiran jalan raya yang besar, jalan utama, tetapi ke jalan-jalan yang sempit masuk ke gang-gang. Sekarang sudah banyak kuliner-kuliner Tangerang Selatan itu yang didominasi oleh anak-anak muda, tetapi cukup bersaing, cukup kompetitif, dan cukup maju, cukup sesuai juga dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, itu yang coba dimulai, bahwa kompetitif dari wirausaha ini sesuai dengan juga menjadi ciri khas keunggulannya. Dan tadi tidak hanya sebatas di situ, tapi terus berkolaborasi, berkelanjutan agar penguasaan dari bisnis atau penguasaan dari wirausaha ini tetap harus berjalan. Apapun jenis wirausahanya, tidak hanya yang dicontohkan oleh Bapak tadi hanya kuliner. Mungkin apa yang kira-kira menjadi keunggulan? Apakah hasil seni, karya mungkin dari fashion, baju, atau yang lainnya. Dan ini kan menjadikan pertama menjadi kunci yang bagus, keberhasilannya ada, tetapi tidak diolah kelemahannya, kekuatannya, sehingga ya adem-adem aja jalannya. Ini yang tetap harus dilakukan dengan cara-cara percepatan, peningkatan, dengan melihat peluang-peluang membangun keunggulannya yang dilakukan oleh pemilik modal, oleh manajer, oleh karyawan. Ini terus dilakukan tindakan-tindakan kemauan pelanggan apa sih ya, gitu kasarnya. Ini terkait dengan manajemen bisnis, karena manajemen bisnis itu satu kesatuan atau satu rangkaian yang tidak terputus mulai dari awal pendirian dengan visi misi perencanaannya yang dilaksanakan dengan perusahaan yang mengorganisirnya, yang terus digerakkan oleh manajer, bagaimana menggerakkannya, sumber daya manusianya, sumber dananya, sumber-sumber yang lainnya terkait dengan keunggulan kompetitif. Dan tentunya ini harus dikendalikan. Pengendalian ini harus juga menjadikan konsekuensi bahwa keunggulan kompetitif itu tidak jalan ala kadarnya. Jadi pengendalian ini untuk juga ada merasa bahwa ini harus tetap dilayani. Harus merasa bahwa ini tidak hanya nyaman dalam saat ini, tetapi kenyamanan ini harus berubah. Ke depannya menjadi apa? Dipersiapkan. Kenyamanan ini harus berbeda
jangan merasa nyaman di saat ini, tetapi kenyamanan ini seminggu, sebulan, 2 bulan ke depan harus mempunyai cadangan-cadangan atau alternatif-alternatif seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tidak hanya ratusan ide, tapi lebih banyak sampai dengan ribuan ide, terus tulis, terus catat. Sehingga ke depannya ide-ide kreativitas itu akan terpilih secara alamiah, secara keperluan, dengan situasi dan kondisi. Nanti tinggal pilih dari ratusan atau ribuan ide-ide tadi. Dan ini menjadikan satu tim yang bagus dalam satu kelompok perusahaan tadi. Kalau misalnya adik-adik sekarang masih bekerja di perusahaan lain. Tapi ini akan menjadikan satu pelajaran, satu ilmu, satu pengalaman yang suatu saat bisa mendirikan perusahaan sendiri. Yang satu saat pengalaman ke depan, adik-adik akan menjadikan manajer di tempat itu dan akan menjadi manajer yang banyak diperlukan, sehingga akan banyak berbondong-bondong melamar kepada adik-adik sebagai manajer yang sukses, sebagai manajer yang kompetitif, yang bisa diunggulkan. Itu juga menjadi hal-hal yang bagus. Apalagi lebih mahir dalam teknologinya, lebih mahir dalam bahasanya, lebih mahir dalam penyesuaian-penyesuaian dengan pemerintahan, dengan lingkungan. Dulu ada ini pengalaman, Bapak pernah membaca seorang anak muda yang awalnya ikut bergabung dalam perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Awalnya hanya ngikut, bahkan awalnya kurang tertarik. Tetapi setelah membaca suatu artikel, membaca peta kekuatan, membaca peluang, ternyata perusahaan ini bisa menjadikan yang akan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, si pemuda yang mempunyai pengalaman tadi masuklah kepada perusahaan tadi, perusahaan itu. Sehingga setelah masuk, dibandingkan teman-teman yang lainnya, wirausahaan yang bisa menjadikan keunggulan ini banyak ide-idenya, banyak kreativitasnya, sehingga menjadikan keunggulan dari perusahaan tadi. Lambat laun dengan supelnya pergaulan, dengan ide cemerlangnya kreativitas, sehingga menjadikan pimpinan atau manajer di wilayah. Dan bahkan dengan banyak belajar, bahkan pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kediklatan ke luar negeri, sehingga terus bersaing. Karena perusahaan itu pasti akan menunjuk kepada yang mau, yang mampu karyawan itu untuk menjelaskan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Itu yang menjadikan pengalaman juga. Sehingga lambat laun akan menjadi pimpinan perusahaan besar, walaupun anak-anak muda yang terus bisa mengembangkan. Jadi jangan menjadikan kecil hati, tetapi harus juga belajar, dan kedepannya akan menjadikan pengalaman. Oke, terkait dengan kualitas produk. Kualitas produk ini
biasanya dalam suatu perusahaan ada checking terakhir atau finalisasi dalam produk yang akan dilayangkan atau dikembangkan lah gitu ya. Itu harus ada. Oh, ternyata kelihatannya perusahaan ini harus cepat berkembang. Nah, dengan cepat berkembang ini kualitas produk harus juga diutamakan. Selanjutnya terkait dengan yang menjadi efektif dalam kompetitif membangun tadi. Nah, kompetensi ini harusnya kan sukar ditiru oleh para pesaing dan harus menyediakan manfaat yang dirasa penting serta berguna bagi pelanggan. Harus sukar ditiru. Oke. Jadi kalau untuk menjadikan efektif, kompetensi harusnya sukar ditiru, harusnya sukar disamakan oleh para pesaing. Dan juga harus ada manfaat yang dirasakan atau berguna bagi para pelanggan. Nah, di sini ada kunci keberhasilannya terletak pada bagaimana membangun strategi. Sekarang banyak anak-anak muda yang bersama-sama berkelompok menjadikan satu kesatuan berbisnis dalam kegiatan-kegiatan daerah yang berpeluang atau wilayah yang berpeluang untuk dibangun tadi. Nah, sehingga strateginya berdasar kompetisi inti harus dimiliki oleh perusahaan atau juga oleh pengembangan dari perusahaan tadi. Dan tentunya juga harus memfokuskan semuanya tersebut untuk memberikan pelayanan dan nilai lebih kepada pelanggan sasarannya. Karena di awal ada target, ada sasaran, ada visi, ada misi, apa yang akan dikembangkan, dilihat, dan diraih dari masyarakat atau dari pelanggan tadi. Jadi kompetensi yang bisa dilakukan, yang sulit ditiru atau dilihat oleh para pesaing, harus juga menyediakan manfaat yang dirasa penting oleh pelanggan tadi. Oh, ternyata pelanggan ini pernah mengusulkan warna apa, jenis apa, model apa. Nah, itu yang sangat berguna. Dan tadi disampaikan juga bahwa kunci keberhasilannya terletak pada bagaimana membangun strategi berdasarkan kompetensi inti. Nah, tadi yang kompetensi inti di atas tadi kan disampaikan bahwa serangkaian kemampuan yang berbeda, yang unik, yang dikembangkan oleh perusahaan dalam bidang utama atau yang utama, kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, fleksibilitas, pimpinan tim, itu yang kompetensi intinya. Ini yang disampaikan di sini. Kompetensi inti itu harusnya ya tadi susah dilihat, susah ditiru oleh yang lain. Jadi ini sebagai kunci keberhasilan. Sehingga para pelanggan menjadi nyaman dengan dibangunnya strategi berdasarkan kompetensi inti tadi. Dan harus terus-menerus setiap pengusaha, wirausaha harus bisa mengembangkan dan fokus di sini. Terpusat pikirannya, idenya, kreativitasnya kepada memberikan
pelayanan atau nilai yang lebih kepada pelanggan sasarannya. Itu yang harus diutamakan. Oke, selanjutnya dari kompetensi inti tadi. Jadi pada umumnya kompetensi inti ini atau yang dimiliki oleh perusahaan kecil atau UMK yang usaha mikro atau kecil seringkali berkaitan dengan keunggulan yang berupa kelincahan, cepat tanggap, kedekatan dengan pelanggan, layanan yang lebih baik, dan kemampuannya untuk berinovasi. Ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kompetensi inti bagi wirausaha yang masih bergerak dalam modalnya kecil atau unit usaha yang mungkin belum banyak permodalannya, itu harus terus berkaitan dengan keunggulan yang berupa kelincahan. Nah, kelincahannya di mana? Di sini yang dimaksud kelincahan dalam kompetensi itu bukan lincah lari sana lari sini dalam galerinya atau dalam tempat wirausaha. Ya, kelincahan itu dalam pikirannya. Misalnya, mencontohkan lagi, kita punya wirausaha kuliner. Jadi kelincahan tadi harus melihat. Kita misalnya mempunyai 20 meja. Ini meja ke-15 itu sudah waktu di situ katakanlah 20 menit. Udah kelihatan siap-siap mau selesai. Ini kelincahan itu di situ siapkan. Tim atau pegawai atau karyawan yang ada, hitung secara cepat, secara tanggap, hitung berapa yang disajikan tadi. Ini tuh jumlah misalnya 170.000, udah segera. Jadi mereka minta bill, mereka minta nota, segera ini sudah sampai. Begitu juga pas pembayaran. Jangan nunggu putar-putar dulu, ini dulu, itu lama. Jadi tetap kelincahan itu di situ. Atau mungkin juga setelah selesai, karena semua sibuk, itu seorang pimpinan, seorang manajer harus tetap membagi tugas. Contoh di sini misalnya sudah selesai, harus segera bawa yang harus dibereskan barang-barangnya tadi. Mana yang menjadi sampah, mana yang menjadi harus dicuci, mana yang harus menjadi punya kita. Itu kelincahan di sana. Jadi kelincahan itu bukan berarti lari sana, lari sini tidak ada tujuan, tetapi harus cepat. Dan manajer, tadi yang Bapak sampaikan, harus mempunyai pendelegasian, kewenangan, pembagian tugas, siapa yang membereskan meja, membereskan tempat tadi, siapa yang membuat bill, siapa yang menyampaikan untuk pembayarannya, itu jelas. Jangan semua dirangkul oleh satu atau dua orang. Di situ yang membereskan, di situ yang menyampaikan bill, di situ yang sebagai kasir, udah berantakan. Jadi harus ada punya pendelegasian atau kelincahan dari pegawai tadi. Tentunya kelincahan di sini tugaskan oleh manajer, oleh pimpinan dari perusahaan tadi, apa yang harus dikerjakan kelompok A, kelompok B, atau juga grup 1, grup 2, dan lain-lain. Jadi kompetensi inti ini dari yang disampaikan di Bapak di atas terkait dengan produk dan lainnya, sekalipun
wirausaha yang kecil tetap keunggulannya harus diutamakan. Bukan hanya hasil produknya, tapi yang lainnya di sini. Tadi contohnya misalnya kelincahan tadi yang Bapak sampaikan. Begitu juga cepat tanggap. Cepat tanggap. Cepat tanggap misalnya di wirausaha roti misalnya. Ini yang sudah mau bayar ke kasir, contoh lah di wirausaha roti. Ternyata rotinya ini pas lagi dihitung, dia melihat hanya rencana keperluan 5. Tetapi dalam benaknya, oh ini kalau 5 kurang, berarti saya tambah 5 lagi jadi 10. Itu harus cepat tanggap. Kasir itu ngasih kode kepada karyawan yang lainnya dengan cara apa, misalnya panggil nama atau panggil apapun gitu. Nih, dengan kode barang ini tambah kurang 5 lagi, cepat tanggap. Harus cepat tanggap. Dan begitu juga karyawan yang lainnya harus cepat respon. Jangan nantar dulu, ini dulu putar-putar. Ya itu, pelanggan lama-lama akan menjauh. Begitu juga hal yang lainnya, cepat tanggap. Misalnya di perusahaan apa namanya, perusahaan rental lah gitu ya. Perusahaan rental. Kalau masih sebatas tanya-tanya per telepon, sampaikan jenisnya ini sampai detil. Ternyata pelanggan berubah, saya nggak bisa mobil ini karena rencananya saya yang awalnya 5 orang itu menjadi 7 orang. Jadi saya ganti menjadi mobil ini. Jadi pesannya menjadi mobil apa gitu sampaikan oleh kita. Itu harus cepat tanggap. Jangan kita memberikan, oh ya udah nih, teleponnya ke ini aja gitu, ke teman saya gini, oh udah lambat. Jadi harus cepat tanggap. Nah, cepat tanggap ini berarti kan harus mempelajari apa yang si penerima telepon itu, karyawan kita itu harus hafal. Apalagi pelanggannya datang ke tempat kita dengan melihat mobil ini, misalnya dengan model ini, model itu, jadi harus cepat tanggap. Dan juga adanya kedekatanlah dengan pelanggan. Kedekatan di sini bukan berarti harus merugikan diri sendiri. Kedekatan ini membangun kepercayaan, menginformasikan tentang produk-produk dari perusahaan kita. Kedekatan ini agar pelanggan merasa nyaman dihargai dengan apa yang ditawarkannya, apa yang diinginkannya oleh pelanggan. Jadi kedekatan ini jangan merugikan secara pribadi, tetapi kedekatan secara positif. Karena profesionalnya pegawai atau juga manajer dari perusahaan tadi. Seorang karyawan harus diinformasikan apakah dalam rapat, dalam briefing, atau dalam SOP. Apabila karyawan ternyata tidak menguasai, apabila pegawai tidak hafal, kemana akan disampaikan informasi ini? Akan disampaikan keperluan pelanggan ini. Itu harus cepat. Harus cepat. Untuk tadi kelincahan, cepat tanggap, kedekatan, itu yang menguntungkan bagi pelanggan. Nah, hal-hal ini yang seperti Bapak sampaikan di atas, yang agar sulit ditiru oleh pesaing-pesaing yang lainnya. Ini harus bisa menjadikan karakteristik, ciri khas, model dari perusahaan kita.
Ya tentunya karyawannya harus dibekali ilmu, dibekali pengalaman, dibekali tata cara yang semuanya akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Yang namanya keuntungan perusahaan pasti imbasnya kepada seluruh pegawai. Pasti imbasnya akan menjadikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Bukan hanya manajer atau pemilik modal, tetapi semuanya. Dengan keuntungan yang banyak, mungkin yang gajinya setiap bulan hanya itu, tetapi pada tahun berikutnya setelah dikumpulkan, karena keuntungannya berlebih, akan menjadikan atau jasa produksi, akan menjadikan insentif, akan menjadikan tunjangan hari raya yang lebih banyak, yang menjadikan keuntungan-keuntungan. Untuk itu, keunggulan yang kompetitif ini harus terus diupayakan oleh perusahaan-perusahaan tadi melalui manajer, melalui pegawai. Ini yang menjadikan strategi dalam berusaha, dan ini juga bukan hanya belajar dari teori-teori yang ada, bisa jadi menjadi otodidak, menjadi karena karakter dari pegawai atau dari karyawan tadi, sehingga banyak berinovasi dengan ilmu-ilmu karakter karena kebiasaan pegawai-pegawai tadi. Itu ada semua. Di yang lainnya, di perusahaan kecil ini, yang namanya keunggulan kompetitif itu juga harus dimiliki oleh perusahaan yang berukuran besar. Karena dengan perusahaan besar, mungkin SDM-nya akan lebih banyak, sarananya lebih lengkap, terus juga pendukung-pendukungnya lengkap, apalagi dengan teknologi yang modern, seharusnya dimiliki oleh perusahaan yang berukuran besar ini dapat lebih unggul dibanding yang pesaingnya. Keunggulan kompetitif yang perusahaan besar ini akan lebih memerlukan tenaga, pikiran, dan juga waktu dibandingkan dengan wirausaha yang kecil. Karena kalau perusahaan yang besar tentunya memerlukan dengan kebutuhan-kebutuhan secara keseluruhan, apa yang akan dilihat dari inovasi kreativitas ini. Dan pemilik perusahaan ini harus mampu membedakan perusahaannya dari pesaing tadi. Bedakan mana yang menggunakan kreativitas dan inovasi, mana yang menggunakan cara-cara hanya dengan ide di luar kepala, tetapi tidak diciptakan secara apa nanti dampaknya. Jadi cara menggunakan kreativitas dan inovasi ini, apalagi secara khusus atau keunikan atau berbeda, ini juga harus ditawarkan ya oleh bisnisnya, oleh manajernya kepada para pelanggan tadi. Usaha kecil mungkin lebih memudahkan, usaha besar harus lebih kehati-hatian karena jangkauannya banyak, dan juga harus dilakukan inovasi ini, kreativitas ini secara khusus atau kemampuan khusus dengan keunikannya, apa yang menjadikan penawaran atau diberikan kepada pelanggan tadi. Jadi secara keseluruhan dari metode atau dari
meraih kepercayaan dari pelanggan itu memang perlu waktu, perlu mendalami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, apa yang menjadikan kebutuhan dari pelanggan. Dan para manajer atau pimpinan harus mengajak kepada karyawannya itu tidak hanya sebatas kerja, tetapi para manajer atau pimpinan itu harus mengajak apa yang bisa membesarkan karyawannya, membesarkan secara positif, berarti menambah pelanggan-pelanggan. Harus dijaga pelanggan yang ada, ditambahkan, ditingkatkan dengan pelanggan-pelanggan baru. Termasuk juga tambah perluasan area pasar yang akan ditambahkan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Itu adik-adik. Jadi banyak hal yang terkait dengan kebutuhan pelanggan ini mudah ditekuni, mudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Lebih-lebih perusahaan kecil yang hanya dilakukan oleh seorang wirausahawan dan mungkin di dalamnya adik-adik yang memudahkan bahwa memberikan alternatif, memberikan inovasi untuk berkelanjutan itu lebih mudah terpantau. Karena dengan hanya melihat kasat mata, oh iya ternyata tadi itu ada yang kurang, ada yang salah memberikan kepada pelanggannya. Oh ternyata tadi kurang lincah, oh ternyata tadi tidak sigap, oh ternyata tadi kelamaan, sehingga pelanggan menggerunak atau menjadikan ngedumel, sehingga banyak inovasi-inovasi yang harus terus dilakukan. Itu yang menjadikan manajer atau pimpinan itu memberikan tanggapan kepada karyawannya. Yang pasti memberikan pelajaran, pengalaman kepada karyawan itu tidak harus dengan marah-marah, apalagi ditunjuk-tunjuk. Misalnya, kamu ini tadi tahu nggak itu pelanggan? Kenapa pelanggan digitukan? Wah, dimarah-marah. Apalagi di depan pelanggan kita. Walaupun misalnya dalam rapat atau dalam briefing, itu juga jangan. Lebih baik disampaikan, ini tadi kamu ini kurang baik tata caranya, kurang baik cara pelayanannya, kurang lincah dalam memberikan tanggapannya. Banyak. Harusnya begini, coba kamu kalau ini. Jadi jangan diberikan marah tidak karuan, tetapi harus dengan cara elegan lah, dengan cara yang baik. Itu yang harus menanggapi dari kebutuhan pelanggan tadi. Oke, selanjutnya terkait dengan kompetisi itu tadi, kalau memang diperlukan narasumber, itu dapat dilakukan menjadi oleh orang lain, seperti yang barusan Bapak sampaikan terkait dengan apabila pegawai yang kurang lincah, kurang sigap, lakukan minimal oleh pimpinan atau oleh manajernya. Tetapi kalau memang tidak bisa, lakukan oleh pakarnya, oleh orang lain yang menguasai. Lebih baik kita mengeluarkan dana atau uang untuk memperbaiki citra kepada para pegawai, tetapi akan mengambil keuntungan, mengambil profit yang kedepannya tetap akan terjaga perusahaan-perusahaan kita ini. Kompetensi inti menjadi sumber kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing. Dan biasanya merupakan hasil dari berbagai keahlian dan proses pembelajaran penting yang terjadi sepanjang waktu. Itu yang tadi Bapak sampaikan. Jadi tidak sesaat pada saat hari ini, minggu ini, bulan ini, tapi
harus menjadikan sepanjang waktu. Karena proses pembelajaran ini bukan hanya sesaat, dan proses pembinaan kepada karyawan itu bukan hanya pada salah waktu pelayanan tadi, tetapi harus diberikan. Apakah ada gagal, kekurangan, atau yang tidak sesuai, harus juga dilakukan program-program yang sifatnya rutinitas. Misalnya seminggu sekali, hari Senin pagi-pagi, sebelum dimulainya atau sebelum dibukanya perusahaan kita, lakukan. Misalnya dalam acara berdoa sebelum memulai kerja. Sebelum memulai doa, sampaikan, ini ada kegiatan, kita evaluasi, coba saudara-saudara pegawai semua, saudara-saudara karyawan semua harus memperhatikan bahwa perusahaan kita ini visinya ini, misinya ini, dengan tetap mengedepankan kompetitif yang dijunjung dengan positif, gitu, sampaikan. Jadi ada hal-hal tertentu bisa di acara pagi-pagi, dalam unit yang kecil, dalam acara doa bersama sebelum memulai kerja, untuk memohon perlindungan, memohon keberkahan, memohon keselamatan, kesehatan juga di pagi-pagi sebelum kerja mulai bisa disampaikan. Sedikit diselipkan, tidak banyak-banyak waktu juga diselipkan di situ bisa. Itu tergantung teknik dari para manajer. Dan berikutnya tentunya mengembangkan kompetensi inti ini tidak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Ini karena mengembangkan kompetensi ini percuma kalau profit keuntungan yang ada itu hanya menghambur-hamburkan, menghabiskan untuk meningkatkan kompetensi ini. Tapi bagaimana seefisien mungkin, seefektif mungkin meningkatkan, mengembangkan kompetensi ini harus dilakukan. Dan di sini juga pemilik usaha bisa menggunakan kreativitas, menggunakan imajinasi, menggunakan melihat perencanaan dari visinya, dan juga menentukan hal-hal terbaik dan terpenting dapat dilakukan perusahaan terhadap pelanggan dan sasarannya. Itu yang menjadikan pengeluaran-pengeluaran itu tidak dihambur-hamburkan hanya kompetensi, mengejar kompetensi inti. Tidak juga. Jadi harus tetap efisien, efektif dalam meningkatkan, meraih kepercayaan dari pelanggan-pelanggan tadi. Itu adik-adik, sebentar lagi jam 7 malam atau jam 19, kurang lebih ada 4 menitan. Mungkin yang Bapak sampaikan tadi dari awal, kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silahkan kita diskusikan. Dan Bapak lebih senang kalau ada tanggapan-tanggapan dari adik-adik. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan lagi. Dan nanti Bapak akan tutup sebelum jam 7 ya. Ini memberi kesempatan kepada adik-adik untuk mempersiapkan kuliah yang berikutnya. Dan Bapak sampaikan kembali bahwa inovasi kreativitas harus dilakukan oleh adik-adik. Jadi tidak hanya menunggu, tidak hanya diam dan malu untuk menyampaikannya. Apakah itu di perusahaan adik-adik bekerja, apakah itu di wirausaha yang mungkin adik-adik sedang mempersiapkannya,
atau mungkin ide-ide yang lain yang mungkin ada belum bekerja, ada belum punya wirausaha, tapi catat itu. Saya punya rencana kegiatan usaha ini. Udah catat aja, tulis diketik. Atau dimasukin kepada catatan di laptopnya, di tabnya, atau di bukunya, masukkan. Itu sangat berharga. Sambil baca-baca, sambil dapat informasi dari yang lain, tulis, catat. Misalnya, ini ide-ide kadang-kadang Bapak suka melihat peluang. Contohnya misalnya ada adik jalan lah. Ini kebutuhan banyak ibu-ibu rumah tangga ini ikan, katakanlah gitu. Misalnya ikan segar lah gitu ya. Ide-ide yang mungkin tidak masuk akal, masuk dalam pikiran, tapi ada punya gitu. Silakan, itu bagus. Ide, tulis, catatan tadi, ide-ide tadi. Tulis dalam ada suatu saat punya peluang yang bagus, bisa dikembangkan menjadi kenyataan wujudnya tadi. Itu mungkin adik-adik. Sekarang jam 18.59, Bapak sampaikan lagi, adik-adik persiapkan untuk kuliah berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin silahkan di WA, di Japri, atau mungkin di SMS atau apalah, silahkan disampaikan ke Bapak. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan dalam penyampaian kuliah ini. Mari kita tutup kuliah ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak lab ya. Iya, Pak. Baik, Pak.